Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, baik, hari ini saya akan kembali mereview atau mengulang, lebih tepatnya flashback ke 2012 pada saat saya masih kelas 2 MTS. Ya, ternyata ada dua foto yang membuat saya teringat akan kejadian-kejadian waktu itu. Jadi di setiap orang itu tentunya berbeda-beda dalam menanggapi masa lalunya. Ada yang ketika teringat masa lalunya sedih, senang, ada yang menutup-nutupi masa lalunya dan karena ada banyak pengalaman buruk gitu. Dan ada juga yang senang dengan masa lalunya. Nah, saya pribadi contohnya. Entah bagaimana ketika saya flashback di beberapa tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu, saya selalu senang akan hal itu. Apalagi ketika saya menemukan sebuah potret. Iya, potret kejadian masa lampau yang melibatkan diri saya tentunya. Ini yang membuat saya langsung teringat akan hal itu. Saya, berapa kali saya bilang saya? Kentar banget ego. Ya, menurut saya buat kamu yang menonton video ini, saya yakin ketika kamu melihat fotomu 10 tahun yang lalu bersama teman-temanmu yang hingga hari ini tidak pernah ketemu lagi, tentunya kamu juga akan flashback kan? Apalagi teringat dengan best friend begitu waktu sekolah, pas kuliah tidak ketemu lagi, hingga sudah menikah tidak ketemu lagi. Tentunya orang-orang seperti itu yang kamu rindukan, bukan? Oke, semoga teman-teman di 2012 yang lalu, teman saya di 81 melihat video ini. Ya, saya mau mereka juga flashback. Saya tidak mau seorang diri gitu. Oke, langsung saja kita lihat foto yang pertama. Sebenarnya cuma 2 foto ya, tapi ini sudah mewakili setiap kejadian di bangku MTS dulu. Foto yang pertama. Nah, di foto yang pertama ini sebenarnya saya sudah hitung ya dari awal. Saya sudah hitung sebelum masuk di video ini itu minus sekitaran 3 orang. Ini potret mereka. Nanti saya sebutkan namanya di foto selanjutnya. Anjay. 2012 mereka culun begini tapi sudah tergolong cantik-cantik dulu. So, anjay. Jilbab-jilbab dengan model seperti ini itu sudah sangat keren pada masanya. Saya tidak tahu, mungkin teman-teman menganggap ini aib, tapi sudahlah, ambil sisi yang lain. Kita hari ini mau flashback. Oke, langsung saja di foto kedua. Di foto kedua ini kita akan menyebutkan satu persatu namanya. Jelas saya masih ingat, men. Nah, dari sini. Paling ujung Andi Harnika, ini Aulia, Rizka, Adel, Susan, Mini, Rani, Indah, Harmatia, Muli, Umi, Ika, Hasmianti, Cakra, Arfa, Dian, Adit, saya, wes, anjay. Serius sih, dan ini ibu kita, Andre Gruta, Ibu Husnaini. Alwan, Jumardi, Basir, Udin, dan Ayu, Rizky, dan Sri, siapa? Kok lupa ini? Sri Dayanti. Ini potret keseluruhan. Cakra terselip di sini. Potret keseluruhannya seperti ini. Keren kan, keren. Ini 81.
81 itu kelas unggulan. Ya, nanti kita cerita tentang kelas unggulan teman-teman. Atau kita langsung cerita aja di sini. Jadi 81 itu kelas unggulan. Untuk masuk di 81 minimal harus peringkat 4 di kelas 7. Iya. Minimal teman-teman yang masuk 71, 72, 73, 74, 75 itu harus minimal peringkat 4 untuk dimasukkan di kelas 81, kelas unggulan. Nah, bicara soal kelas unggulan nih. Oke, kita bicara aja nih ya kelas unggulan. Jujur saya pribadi yang tidak setuju dengan kelas unggulan. Meskipun saya alumni kelas unggulan begitu. Ya, pengalaman pribadi nih. Kelas unggulan mampu membuat saya stres. Kenapa? Karena kita harus bersaing dengan bersaing dengan beberapa orang pintar begitu. Bukannya saya tidak bisa bersaing, bukan. Tapi kita harus all out, harus power up di setiap mata pelajaran. Sehingga setiap mata pelajaran harus kita kuasai begitu untuk tetap bertahan di kelas unggulan. Dan jujur pengalaman ini yang membuat saya sangat stres pada waktu itu, karena di setiap harinya kita dituntut untuk yang terbaik. Sedangkan di sisi lain teman-teman yang tidak masuk di kelas unggulan, katakanlah 82, 83, 84 dan seterusnya, itu mereka minder sama kita. Jadi mereka kadang tidak mau gabung begitu karena mereka secara tidak langsung membatasi dirinya. Wah, nggak usah deh jalan sama kelas unggulan, anak-anak kelas unggulan. Mereka unggulan, kita tidak. Dari segi pengetahuan mereka ini gitu. Jangan sampai kena bully misalnya. Hal ini yang membatasi kita sehingga tidak nyaman dalam bergaul. Dan sialnya karena pada waktu itu kita belum bisa menjelaskan perasaan kita pada waktu itu, emosi kita pada waktu itu. Jadi belum bisa menalarkan sebenarnya, oh kita ini ternyata stres. Barulah ketika saya tamat, baru di situ saya mulai berpikir, ternyata di kelas unggulan ini betul-betul menguras semua waktu saya untuk fokus belajar, sehingga gimana ya, sehingga hal-hal ekstra kurikuler saya itu drop banget, karena memang saya fokus belajar untuk mempertahankan gelar anak unggulan gitu. Nah, dalam kelas unggulan ini dulu waktu itu kita memang dituntut untuk terus yang terbaik setiap hari, yang terbaik. Dan karena kita fokus di semua mata pelajaran, bukan kita, tapi saya pribadi, karena saya ini harus menguasai seluruh mata pelajaran, sehingga mata pelajaran yang saya idolakan juga tidak maksimal. Katakanlah dulu saya mencintai mata pelajaran bahasa Arab. Karena saya fokus juga di mata pelajaran lain, sehingga mata pelajaran bahasa Arab ini juga kendor. Tidak ada yang betul-betul ini all out, karena memang semuanya harus diseimbangkan. Nah, ini pendapat saya pribadi ya, yang saya rasakan, pengalaman yang saya rasakan. Jadi ada juga teman yang suka dengan kelas unggulan karena mereka mengatakan bahwa dengan adanya kelas unggulan hingga sekarang mereka semangat bersaingnya tinggi, sehingga mau tidak mau mereka juga termotivasi untuk terus belajar. Oke, terima kasih buat kamu yang telah menonton video ini. Semoga kedepannya teman-teman 81 2012 ini kita ketemu lagi melalui video ini. Semoga kalian menemukan video ini, semoga saja. Salam hangat untuk kalian semua dan terima kasih.